Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma zidna bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amma ba'd. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang saya hormati, pada video sebelumnya kita sudah membahas secara umum maqasid syariah fil amwal. Yang kita tahu ada 5 aspek. Yang pertama yaitu rawajul amwal, yang kedua wuduhul amwal, yang ketiga hifdzul amwal, yang keempat sabatul amwal, dan yang kelima al-adlu fil amwal. Pada video ini kita akan lanjutkan kajian kita dan kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dengan yang pertama, yaitu rawajul amwal. Apa yang dimaksud dengan rawajul amwal? Kata ar-rawaj itu semakna dengan kata at-tadawul, yang artinya adalah peredaran. Dengan bahasa yang lain bisa disebut sebagai distribusi. Karena ar-rawajul amwal ini menjadi salah satu tujuan maqasid syariah atau tujuan syariat yang berhubungan dengan harta, maka ar-rawaj atau rawajul amwal menjadi titik poin yang penting dalam praktek bisnis Islam. Itu sebabnya dalam konteks ini pula maka beberapa akad dalam bisnis Islam atau ekonomi syariah itu selalu memperhatikan aspek ini, rawajul amwal. Oleh sebab itu maka dalam Islam distribusi komoditas atau harta meniscayakan adanya keadilan dalam kesempatan mengakses komoditas atau barang dagangan. Artinya bahwa harta itu tidak boleh hanya dikuasai oleh orang tertentu, tetapi harus ada peredaran di mana ada supply dan demand, ada penawaran dan ada permintaan, sehingga dengan demikian adanya peredaran itulah maka roda bisnis akan berputar, akan terjadi di situ. Dalam beberapa ayat kita jumpai bahwa kita secara tegas bahwa salah satu yang menjadi titik tolak dalam maqasid syariah yang hubungannya dengan harta itu adalah bagaimana harta itu bisa beredar, tidak dikuasai oleh satu orang saja. Makanya dalam Quran surat Al-Hasyr misalnya ayat 7, kaila takuna dulatan bainal aghniya minkum, supaya harta itu tidak beredar di antara orang-orang kaya di antara kamu sekalian. Jadi jangan sampai harta itu hanya beredar di kalangan orang kaya semata, sehingga roda ekonomi tidak akan jalan. Dalam hadis misalnya juga ada yang membahas tentang hadis praktek penimbunan komoditi, atau dalam bahasa yang lain disebut ihtikar. Ya, la takiru illa khati, kata Nabi. Sehingga dari situ maka bisa dipahami bahwa keniscayaan dalam bisnis itu adalah rawajul amwal. Berangkat dari sini maka kemudian muncullah atau secara aplikatif kemudian muncul banyak akad-akad yang orientasinya dalam rangka untuk rawajul amwal ini, dalam rangka untuk mengedarkan harta kekayaan atau komoditas. Misalnya anjuran untuk berinvestasi dalam konteks akad mudharabah, musyarakah, dan yang lainnya. Akad mudharabah misalnya bahwa seseorang ketika mempunyai modal, punya harta, itu akan lebih baik kalau diinvestasikan, sehingga modal itu kemudian dikelola dan akan menghasilkan keuntungan. Begitu juga musyarakah, sehingga modal itu tidak hanya mengendap di pihak pemiliknya, orang kaya tertentu, sehingga tidak memberikan manfaat.
dalam Islam bahwa harta itu harus dimanfaatkan, harus diedarkan, harus dikembangkan. Itu adalah bagian dari tujuan syariat Islam. Begitu juga zakat, infak, sedekah itu juga bagian dalam rangka untuk upaya mengedarkan harta kekayaan yang merupakan kewajiban dalam Islam. Misalnya zakat, orang yang kaya disebut sebagai muzaki, dia wajib mengeluarkan sebagian hartanya dan diberikan kepada orang-orang tertentu yang termasuk asnaf aslamaniyah, ya. Oleh sebab itu, maka pelaksanaan zakat itu bagian dari upaya untuk mengedarkan harta kekayaan sehingga terjadi peredaran, perputaran kepemilikan harta itu, ya, dari orang kaya kepada orang miskin, karena yang berhak untuk menerima zakat ya orang miskin. Begitu juga kemudian muncul hukum tentang larangan ihtikar. Ihtikar itu menimbun dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan lebih, ya. Karena dalam konteks ihtikar itu akan memberikan madorot, memberikan dampak negatif di mana barang di pasaran akan menjadi langka. Dan saat terjadinya kelangkaan barang di pasar, maka yang terjadi adalah kenaikan harga yang signifikan dan itu akan dimanfaatkan oleh penimbun, yaitu muhtakirnya. Ya. Penimbun itu yang akan mendapatkan keuntungan, dan disitulah sesungguhnya dalam Islam kemudian menjadikan praktek tersebut terlarang. Kenapa? Karena dengan praktek tersebut atau praktek ihtikar itu justru tidak menjadikan sebagai praktek rawajul amwal, tidak mengedarkan komoditas, padahal komoditas tersebut dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, maka dalam konteks ini, seperti contoh-contoh ini, termasuk misalnya larangan jual beli qabla qabdihi, ini juga bagian dari larangan dalam Islam. Kenapa? Ini juga hampir mirip dengan ihtikar. Kalau jual beli itu dilakukan secara sebelum terjadinya serah terima, itu juga akan memberikan dampak negatif terhadap kelangkaan barang di pasar, dan itu akan merugikan masyarakat secara umum. Karena dengan demikian maka kenaikan harga yang signifikan itu pasti akan terjadi. Oleh sebab itu, secara umum bahwa rawajul amwal ini sebagai bagian dari maqasid syariah fil amwal atau tujuan-tujuan syariat di dalam bisnis Islam, bahwa aspek untuk mengedarkan harta itu menjadi sesuatu yang diperhatikan oleh syara. Kenapa? Karena dalam hal ini memelihara kepentingan masyarakat luas itu lebih diutamakan, sehingga rawajul amwal menjadi sesuatu yang fundamental dalam konteks bisnis Islam. Ini yang pertama. Yang kedua, wuduhul amwal. Ya. Wuduhul amwal. Wuduh dalam bahasa artinya jelas. Ya. Artinya dalam bahasa yang lain, transparansi, ada kejelasan, keterbukaan. Di mana dengan keterbukaan itu maka sesuatu yang dimiliki atau dalam konteks transaksi misalnya, maka antara penjual dan pembeli itu harus mengetahui secara jelas barang yang hendak ditransaksikan. Bahkan termasuk bagaimana harga yang akan disepakati juga harus jelas dan seterusnya. Dalam Islam, transparansi merupakan keniscayaan. Sehingga dalam konteks ini kemudian harus adanya laporan harta kekayaan, kemudian menghindarkan dari praktek penipuan dan seterusnya. Oleh sebab itu maka dalam konteks wuduhul amwal ini, bagaimana wuduhul amwal sebagai tujuan syariat atau maqasid syariah fil amwal, maka dia harus tercermin dalam akad-akad bisnis Islam itu sendiri. Nah, di dalam Al-Quran misalnya, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai, hendaknya kamu mencatatnya. Ini ada di Quran
surat Al-Baqarah 282. Kemudian hadis juga bahwa praktek penimbunan komoditi ya itu juga bagian yang akan memberikan dampak negatif ya. Itu sebabnya dalam prakteknya misalnya akuntansi transaksi misalnya harus ada kejelasan di mana akuntansi dalam aspek transaksi di perbankan syariah misalnya pencatatan atau akuntansi itu menjadi sangat urgen karena itu memberikan kejelasan ya dalam akad itu sendiri ya. Bahkan kemudian dalam hal ini saksi dalam transaksi juga menjadi sesuatu yang penting ya. Bahkan beberapa transaksi dibutuhkan saksi ya. Itu dalam rangka untuk transparansi. Kemudian baik murabaha misalnya dalam aplikasi baik murabaha, kalau kita membaca di fikih-fikih klasik misalnya, baik murabaha itu adalah jual beli di mana si penjual itu mengambil keuntungan dari harga beli pokoknya. Sehingga misalnya kalau satu benda komoditas dia membelinya 100.000, kemudian dia mau melakukan akad baik murabaha dengan mengambil untung 20.000, kemudian dijual 120, itu berarti bagian dari bai'ul murabaha. Bahkan di dalam literatur klasik misalnya, bai'ul murabaha itu si penjual harus menyebutkan harga belinya dia. Jadi harga modalnya itu disampaikan sehingga pembeli tahu bahwa si penjual mengambil keuntungan sekian persen. Itu di beberapa literatur bisa kita jumpai ya. Tapi secara umum bahwa jual beli murabaha itu adalah jual beli yang dalam konteks untuk mengambil keuntungan. Karena ada juga jual beli yang kemudian tidak dalam rangka untuk mengambil keuntungan. Misalnya belinya 100.000 kemudian dia jual kembali 100.000, atau bahkan bisa kurang. Dia beli HP harga 1 juta, kemudian karena sudah tidak cocok, kemudian dia jual lagi menjadi harganya kurang dari 1 juta misalnya, padahal belum dipakai dan seterusnya. Itu bagian dari akad jual beli. Tetapi akad jual beli murabaha berarti dia dalam rangka untuk mengambil keuntungan. Contoh yang lain misalnya akad gadai atau rohen. Kita tahu bahwa rohen itu dalam konteks akad bisnis merupakan akad yang di dalamnya ada aspek kepercayaan, di mana kita menggadaikan barang dalam rangka untuk mendapatkan uang cash, sehingga barang yang kita gadaikan sebagai jaminan itulah dalam rangka untuk memberikan kepercayaan kepada orang yang memberikan gadai kepada kita. Nah itu dalam literatur biasanya disebut sebagai litauthik ya, untuk dalam rangka untuk menjaga kepercayaan sebagai jaminan. Nah, dalam praktek perbankan syariah kita tahu bahwa beberapa akad memang mengharuskan untuk adanya jaminan, dan dalam fatwa DSN pun itu dibolehkan. Artinya pihak bank diperbolehkan untuk meminta jaminan kepada nasabah yang minta pinjaman. Oke, itu gadai. Kemudian kafalah juga demikian. Kafalah, bahkan contoh yang lain misalnya larangan talaki rukban. Talaki rukban itu juga bagian dari praktek jual beli yang dilarang dalam Islam, karena di sana ada unsur penipuan, di mana pihak orang desa tidak tahu harga di kota, sehingga maklar ini bisa memanfaatkan ketidaktahuan itu. Nah, dalam konteks itu maka ada pihak yang dirugikan, dan Islam tidak memberikan kesempatan itu, sehingga dalam konteks ini Islam melarang bisnis atau akad talaki rukban. Nah, kita lanjutkan pada video berikutnya pada 3 pembahasan selanjutnya.